Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di praktikum sistem operasi. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum yang ke-4B, masih dengan judul proses dan manajemen proses. Ini adalah praktikum yang kedua. Praktikum sebelumnya kita sudah melaksanakan praktikum 4A, proses dan manajemen proses. Kita akan melanjutkan. Untuk dasar teorinya itu kira-kira sama dengan yang sudah saya jelaskan di praktikum sebelumnya. Kita akan langsung saja pada percobaan. Oke, yang ini adalah percobaan kelima, bagaimana menghentikan dan memulai kembali job. Nah, kita sudah memiliki virtual OS di sini dengan menggunakan Linux. Kita sudah login dengan menggunakan Pens. Oke. Kita akan melaksanakan perintah terlebih dahulu, yaitu perintah yes, di mana perintah ini akan dilakukan proses dengan berulang-ulang tanpa henti. Oke, kita akan coba ketikkan perintah yes. Kemudian def 0. Oke, ini adalah proses yang terus-menerus berjalan begitu ya. Kita akan menghentikan atau mengsuspend ya, tapi tidak menghentikannya. Kita hanya menghentikan sementara dengan menggunakan perintah Ctrl Z ya. Ctrl Z kita stop. Nah, untuk restart job foreground ya. Jadi ini adalah perintah foreground. Ini bisa sebenarnya masih berjalan meskipun sepertinya tidak terlihat begitu ya. Tapi kalau untuk mengaktifkan kembali kita bisa mengetikkan dengan menggunakan perintah FG atau foreground. Nah, maka di situ langsung akan muncul ya perintah yes, kemudian dimasukkan nilainya ke def dan 0. Baik. Selanjutnya untuk yang ketiga di sini, shell akan menampilkan nama perintah yang diletakkan di foreground. Jadi di foreground kita sudah jalan yes, def 0, kemudian stop job dengan Ctrl Z, kemudian gunakan perintah BG untuk meletakkan job pada background. Ya. Kita akan langsung memasukkan perintah BG. Oke, Ctrl Z dulu. Kemudian kita akan masukkan perintah BG atau background. Ya. Maka di situ akan terlihat perintah yang sedang jalan ya. Akan diletakkan pada background ya, pada proses background. Oke. Jadi job tidak bisa dihentikan dengan Ctrl Z karena job berada pada background. Nah, untuk menghentikannya, letakkan job pada foreground dengan perintah foreground kembali FG, baru kita Ctrl Z. Oke, kita masukkan ke foreground dulu, perintah yes tadi, seperti ini, baru kita Ctrl Z. Oke, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah job pada background dapat digunakan untuk menampilkan teks pada terminal, di mana dapat diabaikan jika mencoba mengerjakan job lain. Misalkan di sini kita akan perintah, coba ketikkan perintah, yes, kemudian yes, kemudian tambah dan enter, maka di sini akan jalan terus-menerus ya. Untuk menghentikan tidak dapat menggunakan Ctrl C. Kita akan coba. Job harus dipindah ke foreground baru dihentikan dengan cara tekan FG dan tekan enter, kemudian dilanjutkan dengan Ctrl Z untuk menghentikan sementara. Kita akan coba. Ya, ini saya Ctrl C ya. Ini saya Ctrl C tidak bisa, maka kita akan ketikkan dulu, pindahkan dulu ke FG dengan cara enter, kemudian dilanjutkan dengan Ctrl Z. Enter. Oke, Ctrl C. Saya tadi sudah menekan FG, kemudian saya enter, baru bisa di Ctrl C ya. FG, kemudian kita Ctrl Z. Oke, sudah di stop. Seperti itu. Nah, apabila ingin menjalankan banyak job dalam satu waktu, letakkan job pada foreground atau background dengan memberikan job ID ya. Kita bisa coba FG. ID prosesnya adalah 2.
kemudian Ctrl Z, BG, ID prosesnya 2. Oke, seperti itu. Nah, kemudian FG, tekan FG, kemudian Enter, kemudian dilanjutkan dengan Ctrl Z. Coba kita lihat ya. FG, kemudian Ctrl Z. Oke, maka proses di situ sudah di stop. Nah, coba kita akan melihat kira-kira proses apa saja yang sedang jalan ya. Kita akan lihat PS main FAE. Nah, ini dia proses yang sedang jalan. Kalau kita lihat ada di TTY2 di situ dengan user pens, kemudian PID-nya 5152 sama 5219. Di TTY2 di situ ada aplikasi dengan perintah yes yang sedang jalan ya. Nah, kemudian kita bisa menghentikan menghentikan prosesnya dengan mengetikkan kill min 9 kemudian nomor PID-nya berapa. Contoh misalkan ya. Di sini kita akan kill min 9, nomor PID-nya adalah 5152. Oke, kalau kita lihat lagi PS main FAE 5152 itu sudah tidak ada. Tinggal 5134. Ya. Tinggal 5134. Oke, ini berhasil. Nah, kemudian untuk logout kita masuk ke ALT F7. Oke, ke mode grafis karena kita tidak ada mode grafisnya, kita tidak perlu melakukan ini. Pada percobaan ke-6 kita akan percobaan dengan penjadwalan prioritas. Kita akan buka dulu terminal 3 ya. Kita akan masuk baru ke terminal 3 atau TTY 3 dengan cara mengetikkan Ctrl ALT F3 ya. Kemudian kita akan masuk login dulu pens, kemudian passwordnya pens. Oke. Kemudian ketik pada setiap terminal ketik PS1 sama dengan petik W.2 petik diikuti dengan enter. Oke. PS1 sama dengan W.2. Oke. Jadi ini akan menampilkan path directory home di sini ya. Oke. Kita akan masuk ke terminal yang lainnya, input keyboard lagi. Ctrl ALT F2. Di sini kita akan mengetikkan PS1 sama dengan path-nya W. Oke, seperti ini. Maka akan ditampilkan seperti ini pada setiap terminal. Untuk setiap terminal ketik pwd dan tekan enter. Oke, kita akan ketikkan pwd untuk mengetahui direktori aktif kita sedang berada di mana. Nah, terlihat di sini kalau kita ketikkan kita berada di home dan pens. Kalau kita masuk juga ke terminal yang lainnya, misalkan Ctrl ALT F3, kita akan lihat di sini kita ketikkan pwd, maka dia akan muncul di home. Oke. Kemudian yang keempat di sini buka terminal lagi keempat, atur posisi sehingga terminal terlihat pada screen. Nah, ini repotnya kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan VirtualBox seperti ini, kita agak kesulitan kalau misalkan untuk mengatur posisi seperti ini ya. Oke, seperti itu. Kita akan melihat keempat terminal ini saja langsung ke 6 ya. Kita pada terminal keempat ketikkan top dan tekan enter. Maka program ini akan muncul. Oke, kita akan masuk saja. Input soft keyboard Ctrl ALT F4. Kita akan login di sini pens. Passwordnya pens. Oke, salah. Pen. Oke, kita akan
ketik top, maka di sini kalau kita lihat ini adalah program-program proses-proses yang sedang jalan ya, yang sedang jalan. Coba kita baca untuk yang lain. Nah, sayangnya kita belum punya tadi belum menginstal program executable yang C++ itu ya. Nah, kita belum install. Jadi untuk langkah yang ini kita bisa abaikan terlebih dahulu. Nah, yang pasti jendela top ini itu digunakan untuk melihat proses-proses ID ya yang sedang berjalan pada beberapa terminal yang berbeda. Karena di sini kita menjalankan TTY1, TTY2 dan TTY3, maka di sini akan muncul semuanya TTY-nya program-program yang dijalankan pada TTY 1, 2 dan 3 tersebut. Nah, mungkin ini adalah sedikit lanjutan dari praktikum yang keempat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diikuti. Yang pasti pada praktikum kali ini yang tidak bisa dikerjakan adalah menampilkan proses program yang executable karena belum di-download tadi sebelumnya di sistem operasi kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.